Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi hari ini kita belajar matematika ya. Nah, sebelumnya kita kan belajar mengenai fungsi kuadrat. Oke, kita baru ada perkenalan mengenai fungsi kuadrat seperti apa bentuknya. Nah, kali ini kita masuk ke persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat, langsung aja ya. Persamaan kuadrat itu artinya adalah bentuk persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Sesuai namanya ya, kuadrat. Kuadrat itu berarti pangkat 2. Oke. Nah, berarti nanti pangkat yang tertinggi di situ adalah variabel yang berpangkat 2. Oke. Nah, bentuknya adalah seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, ini bentuk umumnya. Oke, di mana nanti A, B, dan C itu merupakan bilangan bulat. Oke, mau bulat negatif atau bulat positif nggak masalah. Khusus untuk si A tidak boleh 0. Oke, jadi nggak boleh 0. Nah, untuk variabel, oke, di sini kita pakai variabelnya adalah variabel X. Nah, ada kalanya nanti dia pakai variabel Y bisa, variabel P, Q, R bisa. Oke, tapi di sini yang saya ajarkan adalah variabel X yang saya sajikan. Oke. Nah, di sini dari yang saya bilang tadi berarti X ini merupakan variabel. Ini juga variabel. Biasanya variabel itu dia disajikan dalam bentuk huruf ya. Makanya nanti bisa huruf P, bisa huruf Q, bisa huruf R, bisa huruf Y, bisa huruf X. Oke. Nah, tergantung yang pembuat soal atau pembuat bukunya. Oke. Nah, di sini variabel yang tertinggi adalah pangkat 2. Nih, X pangkat 2 ini adalah juga variabel. X dan X pangkat 2 adalah variabel. Lalu, ada namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka, berupa angka. Oke, angka yang berada di sebelah variabel. Siapa aja itu? Yaitu si A dan si B. Oke, A dan B ini merupakan koefisien. Kenapa? Karena dia letaknya berada di sebelah variabel. Dan A dan B ini nantinya penyajiannya itu dalam bentuk angka. Oke, bukan huruf A atau huruf B, tidak ya. Tapi dalam bentuk angka. Misalnya 2, jadinya ini 2x kuadrat. Kalau misalnya dalam bentuk angka. Atau ini jadinya 1x berarti dia nulisnya X ya nanti ya. Atau 2x. Kalau 1 biasanya koefisien 1 itu tidak ditulis. Oke. Jadi kalau kamu lihat ada misalnya X kuadrat aja, berarti si A-nya itu, oke, koefisiennya itu adalah 1. Itu artinya. Oke. Nah, yang ditulis itu biasanya koefisien mulai dari 2 sampai ke atas. Kalau 1 tidak ditulis ya. Mau itu A, untuk A atau untuk si B, itu kalau dia 1 koefisiennya itu tidak ditulis. Nah, lalu ada namanya itu konstanta. Dia berupa angka juga, tapi dia tidak berada di sebelah variabel kayak si A dan si B. Kan letaknya di sebelah variabel atau ada variabelnya di sebelahnya. Nah, di sini yang tidak ada variabelnya adalah si C. Coba kamu lihat. Tidak ada kan di sebelahnya CX, nggak ada, C aja dia. Oke, maka si C ini nanti adalah disebut dengan konstanta. Jadi misalnya tambah 10 aja gitu. Gak ada 10 X-nya atau Y-nya gak ada. Tapi kalau A, B ada itu nanti sebelahnya X-nya atau variabelnya. Oke. Nah, oke, saya kasih contoh penyajiannya itu misalnya kayak gini. Nah, seperti ini. 2x kuadrat dikurang 9x tambah 1. Oke, saya di sini variabelnya adalah si x kuadrat dan si x. Nih, ini variabel nih, ini variabel. Nah, koefisien yang mana? Yang di sebelah variabel, oke, yaitu 2 dan min 9. Oke, ini koefisien, ini juga koefisiennya. Oke, yang mana namanya konstanta? Yang tidak ada variabelnya, yaitu ini, si 1 kan gak ada variabelnya, gak ada X atau Y atau P atau Q, apapun itu, tidak ada, hanya angka 1. Berarti ini namanya konstanta. Oke, paham ya? Mana koefisien, mana variabel, mana konstanta. Oke. Kita masuk, berarti kalau kita mau buat ya, kalau ditanya siapa variabelnya? Berarti X kuadrat dan X. Lalu koefisiennya 2 dan min 9. Konstantanya adalah si positif 1. Oke, itu dia. Oke. Kita masuk ke bentuk umumnya seperti yang tadi saya bilang. Oke, ini adalah bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0.
Oke, ini adalah bentuk umumnya. Nah, di sini nanti kita bakal menentukan di mana A, B, dan C. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, AX 2X kuadrat dikurang 9X tambah 1 sama dengan 0. Ini udah sesuai ya bentuk umumnya sama yang ini kan? Coba kamu perhatikan, udah sesuai ya. Nah, berarti kalau kita nanti disuruh manakah A, manakah B, manakah C, ingat aja, A itu letaknya berada di sebelah variabel pangkat tertingginya, yaitu pangkat 2. Variabel yang berpangkat 2. Berarti X pangkat 2. Oke, itu adalah A. Berarti di sini siapa si A? Si A-nya adalah si 2. Oke, lalu B. B itu yang berada di variabel yang berpangkat 1, yaitu ini si X. X pangkat 1. Ingat pangkat 1 kan nggak ditulis ya, makanya dibuat X saja. B, X. Berarti B itu adalah yang berada di sebelah X. Berarti siapa di sini yang sebagai si B? Adalah si min 9. Nah, C adalah angka yang tidak ada variabelnya, gitu ya kan? Makanya disebut dengan konstanta. Berarti C itu adalah siapa? Si positif 1. Berarti kita bisa buat A sama dengan 2, B negatif 9, C-nya sama dengan positif 1. Itu ya, kalau misalnya disuruh kamu membuat menentukan A, B, dan C-nya. Oke, seperti itu. Jadi kamu buat dulu di dalam bentuk umum. Nah, karena ini sudah bentuk umum, kamu langsung aja cocokkan dia dengan bentuk umumnya. Oke. Nah, ada kalanya dia tidak dalam bentuk umum seperti yang tadi. Oke. Contohnya adalah seperti ini. 2x kuadrat ditambah 3 sama dengan 5x. Sesuai nggak sama bentuk umumnya? Enggak kan? Karena bentuk umumnya ini seharusnya sama dengan 0. Ini enggak. Oke. Lalu seharusnya bentuk umumnya si 5x ini seharusnya di sini, di sebelah kiri. Berarti seharusnya kita harus memindahkan si 5x ke sebelah kiri. Oke. Ini kan 5x-nya tandanya apa ya? Kalau kamu lihat. Tandanya positif ya, karena nggak ada tanda negatifnya. Oke, berarti ini positif. Ketika kamu memindahkan dia, oke, kalau memindahkan itu artinya harus melewati tanda sama dengan pindah tempat dari sebelah kanan ke sebelah kiri atau sebelah kanan ke sebelah kiri ke sebelah kanan. Itu namanya berpindah tempat. Nah, kalau berpindah tempat berarti tanda juga harus berubah. Yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, si 5x ini adalah positif. Berarti ketika dia berpindah tempat ke sebelah kiri, dia akan berubah menjadi negatif 5x. Maka hasilnya bakal seperti ini. 2x kuadrat dikurang 5x, oke, 5-nya dari sini ya, 5x ya, ditambah 3. Sama dengan, kamu bikinlah sama dengannya 0. Sudah sesuai bentuknya sama yang bentuk umum? Sudah kan? Oke, berarti kamu bisa menentukan A, B, dan C-nya. Oke, A-nya adalah yang berada di sebelah X pangkat 2. Berarti di sini siapa si A? Adalah si 2. Si B adalah yang berada di sebelah X. Oke, berarti min 5. Dan si C yang tidak berada di dekat di sebelahnya tidak ada variabel sama sekali, yaitu si positif 3. Berarti kamu bisa buat A sama dengan 2, B sama dengan min 5, dan C-nya adalah 3. Itu dia. Oke, nah kita lanjut ke bentuk berikutnya. Oke, nah ini juga bentuknya sama sekali tidak sesuai dengan yang ini. Kamu perhatikan, gak sesuai ya. Memang sama dengan 0, tapi di sini tidak sesuai. Oke, berarti kita harus ubah dulu dia menjadi bentuk seperti ini, bentuk umumnya. Nah, ini yang perlu kita ubah. X kurang 3 pangkat 2. X kurang 3 pangkat 2. Pangkat 2. Berarti kamu harus kalikan si X kurang 3 dengan X kurang 3. Maka hasilnya seperti ini. X kurang 3 dikalikan X kurang 3 dikurang 6X. Ini sama aja artinya dengan X kurang 3 pangkat 2 ya. Yang ini. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini, kamu harus kalikan mereka satu-satu. Oke, X kali X, lalu nanti si X kau kalikan dengan min 3. Oke, nah setelah si X ini udah selesai, kita lanjut ke si min 3 yang ini. Oke, min 3 kali X, nanti min 3X ya kan, min 3 kamu kalikan dengan min 3, yaitu positif 9. Nah, maka hasilnya bisa jadi seperti ini.
X dikali X adalah X kuadrat. Dikurang baru X dikali min 3 yaitu min 3X. Lalu setelah itu yang ini kan min 3X, min 3 kali X adalah min 3X. Lalu min 3 kali min 3 adalah positif 9. Baru kamu bikin setelah itu si kurang 6X. Itu yang terakhir ya kan. Oke. Nah berarti yang sama itu yang bisa kita jumlahkan. Yang sama itu siapa aja? Min 3X, min 3X dengan min 6X. Oke, X kuadrat dengan 9 itu tidak sejenis. Jadi nggak bisa kita jumlahkan. Oke, nah min 3 dikurang 3X. Oke, min 3X kurang 3X. Oke, min itu kan kita anggap utang ya. Kamu udah utang 3X, utang lagi 3X. Berarti utangmu jadinya utang 6X. Utang lagi si 6X. Oke, karena ini min kan, min 6X. Berarti utang lagi kamu 6X. Berarti utang kamu malah bertambah, jadinya utang 12X. Nah, utang itu kan artinya tandanya min ya. Berarti min 3X dikurang 3X kurang lagi 6X. Jadi artinya adalah utang 12X alias min 12X. Berarti hasilnya adalah X kuadrat dikurang 12X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya udah sesuai kan dengan bentuk umumnya. Oke, berarti kamu bisa langsung menentukan yang mana si A. Nah, si A-nya adalah sebelah si X pangkat 2. Nah, ini kan nggak ada ya Bu ya, angka di depannya. Oke, ingat kembali lagi yang saya bilang, kalau dia koefisiennya tidak ditulis, artinya koefisiennya adalah 1. Oke, karena angka 1 sebagai koefisien tidak akan ditulis. Oke, berarti A-nya adalah 1. Kenapa? Karena nggak ditulis di sini ya. Oke, lalu si B-nya adalah sebelah si X, yaitu min 12. Dan C-nya adalah yang tidak di sebelah atau tidak ada variabel sebelahnya, yaitu positif 9. Maka kamu bisa buat A-nya adalah 1, B-nya min 12, C-nya adalah 9. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, ini sama seperti tadi. Oke, yang kuadrat tadi sama bentuknya ya. Dan ini tidak mirip dengan bentuk umumnya. Berarti kita ubah dulu ke bentuk umum dengan cara kamu kalikan dulu. Dengan cara kamu kalikan dulu satu-satu ya. Oke, setelah kamu terus ulang lagi, kamu kalikan nih. 2X kamu kalikan dengan X. Berarti 2X kuadrat ya. Lalu si 2X-nya lagi kamu kalikan dengan positif 3. Berarti 2 kali 3, 6. Berarti 6X. Oke, udah selesai nih si 2X. Berarti si min 2 kamu kalikan ke sebelahnya. Min 2 dikali X, min 2X. Lalu si min 2 kamu kalikan lagi dengan positif 3. Jadi min 6 ya. Oke, berarti bisa kita buat jadinya 2X kuadrat ditambah 6X kurang 2X kurang 6 sama dengan 0. Oke. Yang sama di sini adalah si positif 6X dengan si negatif 2X. Ini yang sama. Yang sejenis. Ingat ya dulu aljabar. Yang sejenis yang bisa kita jumlahkan. Oke. Oke, kita anggap yang positif adalah uang. Kamu punya uang sebesar 6X. Lalu kamu punya utang sebesar 2X. Berarti hasilnya adalah sisa uang kamu kan, yaitu 4X. Nah, berarti hasilnya ada 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 6 sama dengan 0. Oke, nah dari sini udah mirip dengan bentuk umumnya, udah sesuai. Berarti kita tentukan mana A. Oke, si 2. Si B-nya si positif 4 dan si C-nya adalah negatif 6. Berarti kamu bisa tulis gini. A sama dengan 2, B positif 4, C sama dengan negatif 6. Oke, udah paham ya untuk contoh yang satu ini. Oke, kita masuk langsung ke bentuk umum berikutnya, bentuk yang berikutnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini, oke, ini enggak sesuai banget ya sama gambar ini. Oke, ini penggabungan beberapa cara tadi. Pertama kamu kalikan satu-satu ke sini, lalu yang ini 2X tambah 1 kamu pindahkan ke sini. Ingat tadi ya, kalau berpindah tempat berarti tandanya juga bakal berubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke. Kita kerjakan dulu satu-satu. Kamu kalikan dulu si 2 ke dalamnya masing-masing. Oke, kamu kalikan ke si X kuadrat, kamu kalikan ke
5x. 2 kali x berarti 2x kuadrat. 2 dikali 5x berarti 10x. Maka hasilnya jadi gini, 2x kuadrat ditambah 10x. Sama dengan 2x tambah 1. Ini belum kita pindahkan. Nah, kalau kita mau, ini udah selesai ya, yang sebelah sini. Kita tinggal menyelesaikan yang 2x tambah 1. Kamu pindahkan deh ke sebelah kiri. Oke, ingat, ini kan positif 2x ya. Berarti nanti dia bakal menjadi negatif 2x. Ini positif 1 berarti menjadi negatif 1. Itu dia. Maka hasilnya jadi gini. 2x kuadrat ditambah 10x dikurang 2x. Ingat tadi ini positif jadi negatif. Ini positif jadi negatif 1. Oke, kurang 1. Sama dengan 0. Nah, yang sama adalah 10x dengan 2x. 10x dikurang 2x adalah 8x. Berarti jadinya 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 1. Nah, dari sini kamu bisa menentukan A-nya, ini A-nya, B-nya, dan ini C-nya. Oke, berarti bentuknya seperti ini. A sama dengan 2, B sama dengan 8, dan C sama dengan min 1. Oke, udah paham ya untuk yang tadi itu? Oke, kita langsung aja ke tugasnya. Ini ada 3 soal. Kamu kerjakan sesuai bentuk-bentuk yang saya jelaskan tadi. Kamu ubah dulu dari bentuk umumnya, karena ini semua tidak sesuai dengan bentuk umumnya. Kamu ubah dulu ke bentuk umumnya, baru kamu tentukan nilai A, B, dan C-nya. Siapa A-nya, siapa B-nya, dan siapa C-nya. Oke? Nah, tugasnya jangan lupa dibuat di kertas lembar, dibuat nama dan tanggalnya, kelasnya, dan dikumpul di hari Sabtu. Jangan lupa materinya kamu catat yang saya sampaikan ini. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.